Halo Bunda, kali ini kita akan membahas perawatan bayi baru lahir. Yang disiapkan saat memandikan bayi adalah tempat yang datar, ember, handuk dan waslap, sabun bayi, kapas dan kasa, satu set pakaian bayi. Setelah semua dipersiapkan, buka seluruh pakaian bayi. Gunakan satu tangan dan lengan untuk menopang kepala dan tubuh bayi. Mulai dengan membersihkan kelopak mata dari dalam keluar dengan kapas hangat. Gunakan kapas hangat yang berbeda untuk membersihkan hidung, telinga, dan wajah. Basahi waslap dengan air hangat dan tuangkan sabun cair sedikit. Dengan menggunakan waslap bayi, usaplah satu persatu bagian tubuhnya, mulai dari bagian kepala, leher, dada, perut, lengan tangan, dan ketiak secara bergantian. Selanjutnya, punggung belakang diusap secara memutar. Usap dengan lembut area bawah kelamin. Pastikan satu tangan menyangga kokoh punggung dan kepala bayi saat tangan Anda yang lain membersihkan bagian tubuh lainnya. Jaga posisi kepala bayi tetap berada di atas permukaan air. Basuh tubuh bayi mulai dari bagian wajah, kepala, leher, dada, ketiak, lengan, jari-jari tangan dan kaki dan area kelamin. Balikkan badan bayi dengan menyangganya dan pegang bagian ketiaknya dengan tangan kiri. Basuhi bagian punggung bayi. Baringkan bayi di alas handuk dan keringkan dengan handuk secara menepuk-nepuk lembut dari wajah, ketiak, badan, dan bagian bawah tubuh. Untuk bagian tali pusar dikeringkan, tidak diperbolehkan memakai alkohol, betadin, dan rempah-rempahan. Dalam perawatan tali pusat, sifatnya bersih dan kering. Setelah badan bayi kering, kenakan pakaian bayi yang sudah disiapkan. Selanjutnya, perawatan tali pusat. Cara membersihkan putung tali pusat yaitu dengan mengusap putung tali pusat dengan kain lembut atau kasa steril yang telah dicelupkan ke dalam air hangat, lalu dikeringkan dengan kain lembut atau kasa steril yang kering. Hindari menambahkan salep, minyak, daun-daunan, balsem, betadin, atau antiseptik lainnya pada tali pusat kecuali atas indikasi dari dokter. Jaga tali pusat tetap kering dengan tidak membungkus tali pusat. Pakaikan baju yang longgar serta menempatkan tali popok atau celana di bawah tali pusat. Lalu, apa sih tanda infeksi tali pusat? Pertama, pangkal tali pusat berwarna kemerahan. Kedua, keluar cairan berbau dan bernanah. Ketiga, ada darah yang keluar terus-menerus. Keempat, bayi demam dan kejang. Setelah perawatan tali pusat, Bunda juga perlu tahu bagaimana cara menyusui yang benar. Pertama, saat memulai, oleskan ASI pada puting susu. Kedua, bayi menghadap perut ibu duduk santai dan kaki tidak boleh menggantung. Ketiga, perut bayi menempel dengan perut ibu, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Keempat, payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Kelima, memberi rangsangan dengan menyentuhkan puting susu ke hidung atau atas bibir bayi. Keenam, setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu. Ketujuh, usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut bayi. Jika perlekatan mulut bayi benar, maka bibir bagian bawah bayi akan terlipat keluar dan dagu akan menempel pada payudara, serta proses menyusui tidak akan terasa nyeri. Untuk melepas puting, jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut. Pastikan payudara kosong, kemudian berganti ke payudara lainnya. Oleskan kembali ASI ke puting setelah menyusui. Selanjutnya, form pemantauan bayi baru lahir merupakan sistem yang memberdayakan ibu untuk
bayi baru lahir secara kontinu selama 30 hari pertama kehidupan. Form ini terdiri dari lembar depan, di mana pengisiannya ini diisi oleh bidan, sedangkan lembar bagian belakang diisi oleh ibu bayi sendiri. Lembar ini diisi oleh ibu dengan memberikan tanda centang di baris atau kolom yang tersedia. Bila kondisi bayi baik, maka ibu mencentang kolom hijau. Dan bila kondisi bayi tidak baik, maka ibu mencentang kolom merah. Satu saja kriteria yang masuk kolom merah, maka ibu akan menghubungi bidan desa terdekat.